Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas lagi, ngelanjutin yang kemarin. Itu tentang gimana sih tips-tips kalau misalnya kita mau ekspansi atau buka cabang Mas Bro. Ya, di sini kita udah bahas di video yang lalu, itu tentang kesiapan toko ya. Jadi sebelum buka cabang itu harus benar-benar siap dulu, internal dulu. Diri kita, waktu, dan keadaan toko serta modal. Itu harus benar-benar siap sesuai dengan poin yang udah kita kasih kemarin atau video yang part 1. Di video part 2 ini kita akan ngasih tips gimana sih cari tempat yang keren dan gimana sih prosedur untuk buka cabang itu Mas Bro. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share jika dirasa bermanfaat. Oke. Terus tips yang pertama ya, tips yang pertama kita udah tulis semua di sini. Itu lokasi. Untuk buka cabang Mas Bro harus cari lokasi. Ya mau beli ruko lagi, atau membeli tempat lagi, atau mau sewa, itu terserah Mas Bro, dengan pertimbangan lain-lain ya tentunya ya. Kalau beli ya gede, kalau sewa ya ada resikonya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah kalau mau buka cabang yang pertama, kita bilang cabang yang pertama loh, bukan cabang-cabang yang udah banyak gitu. Kalau udah buka cabang ke 10, ke 11 lah, itu bisa ekspansi yang luas. Tapi kalau cabang pertama itu, saran saya nih Bro, jangan buka terlalu jauh dari toko yang pertama atau bisnis yang pertama. Jangan terlalu jauh. Misalnya kan ini yang kita bicarakan toko ya, bukan pabrik yang gede gitu, yang toko-toko ya kecil-kecilan teman pengen buka cabang. Biasanya toko bangunan, toko alat listrik, toko elektronik, toko baju seperti itu ya. Itu sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Misalnya masih di lingkup kabupaten gitu. Ya jangan sampai misalnya, oh toko kita satunya di Jakarta Utara, tapi toko yang kedua, ini baru yang kedua ya, buka di Kerawang. Mumet Mas Bro, pasti mumet karena masih belajar ya, masih belajar untuk ekspansi. Jadi sebisa mungkin cari cabang yang nggak terlalu jauh gitu. Ya mungkin persepsi jauh sama deket setiap orang beda ya. Tapi ya saran kita masih satu kabupaten itu masih oke lah, atau lagi satu kecamatan lebih oke lagi. Karena di sini banyak yang buka toko material dan toko alat listrik itu deket. Misal toko utama di sini, terus jarak sekitar 5 kilo itu buka lagi cabang. 5 kilo itu nggak jauh loh. 5 kilo, radius 5 kilo itu nggak jauh kalau buka cabang. Jadi mereka itu lebih enak gitu ngontrolnya kalau deket. Lagian kalau udah kayak toko itu radius 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo itu udah bukan kompetitor lagi namanya ya. Jadi udah kayak berdiri sendiri, jadi no problem buka sekitar radius 4-5 km seperti itu, nggak terlalu jauh dulu ya. Oke, yang kedua ya, yang kedua ini perlu diperhatikan, cari lokasi yang lebih baik daripada cabang yang pertama. Misal, oh cabang yang pertama nih, waduh ini kok tempat parkirnya sempit ya, terus kan tahu resikonya, wah kalau parkir sempit si konsumen males nih mau beli, mereka waduh parkirnya susah, males lah beli kan gitu ya. Nah Mas Bro cari nih tempat yang lebih baik gitu, parkirnya lebih luas. Terus loh cabang yang pertama, yang toko utama kok sumpok ya. Nah berarti Mas Bro cari di tempat yang kedua itu yang luas, tinggi, gede, terang gitu loh. Biasanya seperti itu. Biasanya cabang yang kedua itu lebih bagus daripada yang utama. Dan itu memang ya wajib lah seperti itu ya, karena Mas Bro udah punya pengalaman dari cabang yang pertama. Apa-apa kekurangan di toko yang pertama itu Mas perbaiki di toko yang kedua. Biasanya seperti itu. Pastikan toko yang kedua itu lebih bagus. Terus yang ketiga ya, yang ketiga karyawan yang Mas Bro percaya seperti yang kita di part 1 itu udah bener-bener siap. Jadi sebelum Mas Bro itu buka, jangan serta-merta buka gitu. Tetap harus di planning. Misal, oh gue mau buka cabang 6 bulan lagi. Nah dalam kurun waktu 6 bulan itu Mas Bro tangan kanan tadi tuh di training bener. Nanti kamu jaga di sini loh. Nanti pembagian atau gajinya kayak gini. Jadi istilahnya Mas Bro itu udah siapin orang kepercayaannya jauh-jauh hari sebelum hari H pembukaan toko. Seperti itu Mas Bro ya. Jangan sampai nanti baru buka baru training gitu, mumet nih. Udah kita mikirin sales, mikirin omset, mikirin promosi, mikirin display, mikirin stok, masih mikirin karyawan. Jadi siapin dulu bener-bener karyawannya kalau memang bener-bener mau buka cabang ya Mas Bro ya. Ini penting banget. Terus yang selanjutnya
Yang keempat, ini juga nggak kalah penting, gunain nama yang sama dengan toko yang lama. Kenapa harus seperti itu? Karena biasanya kalau toko yang udah buka cabang itu punya reputasi yang baik, betul nggak? Udah jalan kan? Biasanya seperti itu. Kalau toko yang reputasinya buruk terus nggak untung, nggak jalan, nggak mungkin buka toko. Nah, pakai nama yang sama, misalnya di sini ada toko berkah, misalnya toko bangunan berkah seperti itu ya. Terus di kecamatan lain, kayak itu bukan di beda kecamatan gitu, buka aja toko berkah 2. Ya seperti itu ya bahasanya ya. Jadi tetap kita itu nyatut toko yang udah jalan pertama kali. Toko kita udah pasti udah jalan, udah terkenal, udah rame. Nah, Mas Bro tinggal buka di toko yang baru. Oh, itu cabangnya itu loh yang bagus loh, yang gede. Jadi istilahnya toko yang kedua itu nggak perlu kerja keras kayak toko yang pertama waktu merintis. Kalau kita pertama merintis kan terseok-seok tuh, toko baru, pertama bukan cabang dari toko lain, terus konsumen juga masih belum terlalu percaya. Jadi bertahun-tahun tuh buat nyakinin konsumen, ngerebut konsumen. Tapi kalau udah buka cabang, pakai nama yang kedua, terus nyatut nama yang pertama, toko yang pertama, itu akan jauh lebih cepat. Jadi kalau yang toko yang pertama mungkin perlu waktu 3 tahun nih untuk pengenalan. Tapi toko yang kedua butuh 1,5 tahun, bahkan setahun udah bisa jalan jalan seperti toko yang pertama. Ini banyak banget kejadian seperti itu. Ya, jadi tetap istilahnya sangkut pautin dengan toko yang pertama. Terus ya kalau misalnya Mas Bro itu misal toko kayak toko listrik punya kita atau toko bangunan kayak kita, misalnya di kecamatan sebelah lagi bangun di sana toh Mas, beli aja di toko berkah 2 aja deket sana. Nah, jadi ambil promosi seperti di toko yang pertama, ambil ngenalin toko yang kedua. Terus di toko yang pertama juga dikasih plan, kita juga buka cabang di alamat ini di kecamatan sebelah gitu. Jadi ada semacam kayak papan pengumuman di toko yang pertama yang udah rame tersebut. Ini wajib seperti itu, Bro. Oke, terus yang kelima ya. Yang kelima, gunakan promosi yang tepat, Bro. Ya. Oke. Jadi mungkin Mas Bro udah pengalaman di toko yang sekarang yang pertama itu menggunakan promosi. Ya, promosi apapun itu, hadiah kek atau istilahnya sebar brosur atau bikin spanduk atau bikin nyebar-nyebar flyer gitu. Tapi pastikan di tempat yang baru itu ya walaupun kalau misalnya pakai cara yang sama juga bisa, tapi maksudnya harus perhatikan mungkin di sana punya kultur yang berbeda atau budaya yang berbeda gitu ya. Mungkin di lain kabupaten misalnya, oh beda nih cara promosinya nggak kayak gini. Kalau cara promosi di sana sistemnya diskon. Nah, berarti kita promosinya diskon nih, gitu ya. Jadi oh di sana orangnya itu gila diskon. Jadi beda-beda, Bro. Beda-beda. Jadi jangan sampai pukul rata promosi toko 1 dan toko 2. Di sini Mas Bro ada istilahnya itu apa ya? Berpikir cerdas lah seperti itu ya. Karena nggak semua orang itu dikasih hadiah tuh seneng. Kadang-kadang nggak butuh loh. Misalnya kita hadiah kaos nih. Kalau di toko bangunan kan. Kalau tukang mungkin seneng. Tapi kalau yang beli itu orang asli. Orang yang punya rumah, bukan tukang. Itu nggak seneng dikasih kaos. Buat apa kaos gitu murahan gitu ya. Mereka senang dikasih diskon. Beda. Jadi misalnya bayarnya 5.570.000 gitu. Oh, tak diskon 30.000 Mas. Jadi bayarnya 5.540.000. Nah, itu lebih efektif daripada kaos. Itu Mas Bro harus jeli di situ. Karena nggak semua orang itu senang dikasih hadiah. Atau nggak semua orang senang dikasih diskon, pengennya hadiah. Jadi Mas Bro harus lihat orang daerah situ gimana gitu. Oke, terus yang keenam, ini juga mengingatkan lagi di part yang pertama, itu jangan sampai Mas Bro kehabisan modal. Mas Bro harus modalnya itu harus seret, Bro. Double modal. Karena buka 2 toko kan, toko yang utama terus toko cabang berarti punya 2 toko. Ya, itu punya resiko double juga loh. Ya. Jadi harus siapin modal yang gede. Jadi biar ini harus persiapan nih, biar Mas Bro toko-tokonya jalan semua, kedua tokonya jangan sampai kita buka cabangnya jalan, toko utamanya hancur, dan buang-buang waktu doang. Terus yang ketujuh tetap jangan lupa riset pasar, Bro. Ya, sebelum Mas Bro poin 1 sampai 6 tadi, ya tentang lokasi ya segala macam, Mas Bro riset dulu. Awalnya itu lihat kompetitor, ya kompetitornya itu misalnya Mas Bro buka cabang lagi, lihat kompetitornya gimana.
ya pasti ada kompetitor. Zaman sekarang kalau buka usaha itu jarang banget yang buka nggak ada kompetitor, jarang. Usaha apa? Coba kasih tahu. Nggak ada kalau zaman sekarang. Mungkin kalau waktu buka toko tahun 70-an ya nggak ada kompetitor. Tapi kalau sekarang itu udah pasti ada kompetitor. Yang kompetitor nggak jadi masalah. Yang perlu Mas Bro perhatiin adalah risetnya. Kita lihat komputer di sana, di sana kurang lengkap. Di sana parkirnya sempit. Berarti kalau gua buka di sini, walaupun bedanya cuma berapa ratus meter, di sini parkirnya luas dan modal gue serap, punya toko yang lama juga udah banyak barangnya, tinggal dipindah, berani buka. Seperti itu, Bro. Jadi benar-benar harus riset pasar dulu. Seperti itu. Buat hati-hati sih. Ya mungkin sekian sih informasi dari kita yang sesuai dengan pengalaman ya, sesuai dengan pengalaman kita buka toko cabang, terus sesuai dengan pengalaman saudara-saudara kita yang udah buka cabang. Semoga bermanfaat, Bro. Sampai ketemu di video berikutnya.